Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan. Sebahagia kita menyaksikan pertandingan Barcelona yang berhadapan dengan Sevilla yang dimenangkan oleh Barcelona dengan skor 4-1. Walaupun bermain dengan 10 pemain dari menit 63. Sebahagia itu dan sebahagia kita menyaksikan Derby Madrid yang hasilnya adalah imbang berbagi poin. Madrid menahan imbang Atletico Madrid dengan skor 1-1. Gol dari Julian Alvarez melalui Panenka di titik putih dan gol balasan dari Kylian Mbappe yang mengakhiri laga dengan hasil imbang. Dan jangan lupa juga, sebahagia kita mendengar kabar dan menyaksikan nanti ya, karena Ole Romeni telah bergabung ke timnas Indonesia. Jadi kemarin itu baru aja disumpah, baru saja ada proses-proses secara administratif sudah bisa dilakukan dan sudah bisa menjadi pemain timnas Indonesia. Kita tunggu banget, gue makin gak sabar di bulan Maret nanti kita main dulu ke Australia, setelah itu lawan Bahrain, lawan Cina. Udah, pokoknya nanti kita akan bahas timnas ya, episode khusus membahas timnas. Makanya kalian jangan kemana-mana, oke? Nah, sebelumnya gue mau absen-absen dulu teman-teman pakar bola, karbol mania yang udah kebagian jersey selesai itu Madrid, atau juga yang udah pre-order jersey, bukan jersey, kaos merchandise dari pakar bola. Ada GOAT, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Terima kasih yang udah order, siap kirim. 2 hari lagi deh. 2 hari lagi kita siap kirim, tapi peminatnya udah banyak, alamatnya juga selain Jabodetabek ini jauh-jauh banget. Gua salut, gua respect, semoga semua dalam keadaan sehat. Yang lagi sakit diangkat penyakitnya, yang lagi belum kerja segera mendapatkan pekerjaan, yang lagi sekolah atau kuliah diberikan nilai yang bagus dan diterima di universitas atau kantor-kantor yang kalian inginkan. Oke, let's go, kita review Barcelona. Menang 4-1 berhadapan dengan Sevilla. Ini Barcelona yang dari mulai awal-awal Januari ya, kita udah ngelihat ini Barcelona sering melakukan gol cepat. Ya, apalagi kalau kipernya ini adalah Szczęsny, walaupun nggak clean sheet, tapi Barcelona akhirnya menang. Ya, jadi 9 match bersama Szczęsny di bawah mister gawang Barcelona. Barcelona selalu menang. Barcelona belum pernah kalah selagi Szczęsny yang menjadi kiper untuk Barcelona. Oke, 1-1. 4-1, pertandingan berjalan menarik. Itu ada gol dari Robert Lewandowski, lalu ada gol dari Rapinya, ada Fermin Lopez, dan ada Eric Garcia pun mencetak gol. Jadi ini sangat menarik, tapi kita lebih menarik lagi kalau kita bahas aja langsung matchnya ya. Ini pertama, 1 gol dari Robert Lewandowski. Ada starting line up-nya dulu kita bahas. Di situ ada Szczęsny, Araujo, dan Inigo Martinez. Ini kalian mungkin baru ngelihat mereka double nih. Mereka menjadi central back barengan ya. Inigo dan Araujo ini dicoba, nanti gua koreksi tentang Araujo permainannya seperti apa. Lalu juga ada Balde dan ada Jules Koundé di sebelah kanan. Lalu di tengah langsung ada Pedri dan Frenkie de Jong. Pedri menjadi man of the match. Di depan Pedri ada Gavi yang babak pertama bener-bener nggak kelihatan, hanya mendapatkan kartu kuning di babak pertama. Ada Lamine Yamal yang mainnya tidak terlalu selicin sebelumnya. Ya, dia tetap lincah, tetap gesit, tetap bagus akselerasinya, tapi tidak selicin di match-match sebelumnya. Di sebelah kiri ada Rapinya yang ini free banget, free room banget, dia bisa kemanapun yang dia inginkan selagi masih bisa berkontribusi untuk lini depan Barcelona. Lalu ada Robert Lewandowski yang menjadi nomor 9 seperti biasa, yang mencetak gol juga. 1 gol dari Robert, lalu ada Fermin, Rapinya cetak gol, dan ada Garcia. Bro, ini Garcia bukan nih, gue takut salah deh. Jadi ada Eric Garcia. Nah, kita langsung bahas pertandingan. Untuk Szczęsny, ini dia beberapa kali melakukan penyelamatan ya. Tapi gol-golnya Szczęsny itu memang gol-gol bola yang kayak udah pasti gol. Jadi tentang Szczęsny ini kita belum ngelihat Szczęsny yang aneh-aneh banget ya.
belum ngelihat Szczęsny yang aneh-aneh banget. Bener, Eric Garcia. Kira siapa menit 89. Nah, yang menjadi masalah adalah kok cepet banget golnya. Nah, ini kan gol Barcelona kan awal di menit 7, di menit 8 langsung kebales sama Sevilla, itu dari Vargas. Dan perangkat offside Barcelona itu terlihat gagal ketika gol dari Vargas. Coba kita lihat. Ini gue buka diskusi sama lu ya. Lu mungkin atau kita kebanyakan pasti menyalahkan Ronald Araujo. Bahkan juga gue bilang, ketika di episode sebelumnya, Araujo ini back bagus, Araujo ini 1 lawan 1 bagus, bola atas bagus, intercept timingnya bagus. Cuma untuk bermain dengan sistem high defensive line atau kita bermain dengan offside trap yang resikonya itu berbahaya, dia belum bisa di situ. Ya, dia nggak cocok dengan gaya permainan seperti itu. Karena itu kan Araujo kan yang muscle ya, hantem-hantem, berjibaku, warrior gitu kan. Kalau main offset itu kan butuh leadership dan kejelian. Intelektualitas pasti. Tapi yang lebih penting adalah leadership, bagaimana lu mengatur sebagai back tengah. Kita bahas gol dari si Sevilla. Ini baru langsung bagi-bagian oper-operan, balik ke belakang sebentar lewat sayap kanan, gol. Nah, gua tadinya sepenuhnya itu pengen menyalahkan si Ronald Araujo. Kenapa? Karena dia nggak naik. Karena ketika ditarik VAR, itu tersisa Ronald Araujo. Tapi kalau ditarik lagi, yang narik offside trap ini adalah si Balde. Nah, yang sebenarnya komando offside trap atau yang porsinya lebih besar itu untuk membuat koordinasi untuk menyebak offside, itu ada di back tengah, entah Inigo atau si Araujo. Ini sesuai yang gue pelajari ya. Jadi dia tuh yang lebih besar omongannya yang harus didengar tuh di situ. Kalau misalkan naik, up, naik, gitu kan. Turun, jangan offside dulu, enggak. Tapi di situ gue ngelihat Balde yang naik. Nah, pertanyaannya adalah yang salah siapa? Karena nggak kedengeran seperti kedengerannya Bellingham yang ngomong fuck off kepada hakim garis. Ini nggak kedengeran nih. Siapa yang teriak, antara Balde atau Araujo? Karena menurut harusnya tuh kulit kurumnya tuh yang naik, yang lebih berhak naik teriak offside atau up, naik, itu back tengah. Kalau Balde yang inisiatif, ya, tapi dia nggak teriak, itu salah di Balde. Kenapa? Karena Balde kan back sayap Balde. Nah, tapi kalau di situ Araujo yang teriak up, tapi dia belum naik, ya yang salah Araujo. Jadi gue belum bisa menyalahkan siapapun yang ada di situ. Kecuali ada preskon, ini gol pertama dari gol balasan dari Sevilla ini kita sempat kaget misalkan karena Araujo nggak teriak naik, tapi Balde naik gitu. Jadi seharusnya kalau mau narik offset itu dari tengah dulu komandonya. Ya libero kan, stopper kan paling belakang. Jadi seperti itu, kurangin miskomunikasi di lini belakang. Karena kalau lu ketemu pemain yang wingnya top tier semua, itu bahaya itu. Apalagi ntar kalau main Liga Champions ketemu world class, salah narik offside, itu karena bola udah pasti gol. 1 lawan 3, kadang kiper 1 lawan 2, kayak gitu udah pasti gol. Jadi gue tidak bisa menyalahkan siapapun yang ada di belakang. Harusnya kalau ini inisiatif Balde yang salah. Tapi kalau yang ngomong teriak up adalah Araujo yang salah gitu. Ya silakan komen, pasti ada yang nggak setuju juga, nggak apa-apa kok. Itu gol balasan dari Sevilla. Lalu ada gol permainan di babak pertama dulu ya. Di babak pertama skor 1-1. Ini Barcelona. Gua sih cukup sabar dan tenang menunggu Barcelona di babak kedua. Karena apa? Sejauh ini adjustment dari Hansi Flick selalu benar. Rata-rata ini selalu benar. Ada aja gol cepat di babak kedua, ada aja pergantian pemain yang bisa cetak gol. Itu tuh pelatih yang bisa mentransformasikan pikiran kita. Kadang-kadang kan kayak, ini diganti dong, Gavi diganti dong, Araujo diganti dong. Emang Araujo cedera. Cuma kayak Gavi diganti, gue pengen banget Gavi diganti, udah nggak kelihatan. Di situ udah nggak kelihatan. Robert babak kedua diganti dong. Itu bisa gitu diterjemahkan dengan Hansi Flick. Nah, di babak pertama
gue cari yang paling error aja ya. Semua bermain hampir bagus, tapi ada 3 nama yang gue ngelihat nggak kayak biasanya nih. Yaitu ada Balde, ya Balde yang biasanya udah bisa ngelewatin 1-2 pemain atau entah attack-nya bagus secara attack, semalam nggak terlalu terlihat. Ya bahkan passing-passingnya salah. Tapi ada momen lebih ketika babak kedua si Gerard Martin masuk, Balde ditaruh sayap kiri, ya ditaruh flank kiri, penyerang tuh. Jadi ya oke lah buat menutup kekurangan di babak pertama. Nah, pemain yang aneh di babak pertama juga ada Lamine Yamal. Ya, lu tahu gue sukanya seperti apa sama Lamine Yamal, apalagi kalau kita nonton La Masia tuh ya di YouTube Barca TV, itu kelihatan dia main gimana. Kita sampai ekspektasi kita bahkan tinggi kayak ini mah lewat sama Yamal, ini mah lewat, ini gampang, ini gampang. Makanya banyak bola ajaib yang mungkin lu kaget, tapi buat orang yang nonton Yamal dari kecil kayak emang sejago itu nih orang kayak gitu. Tapi untuk pertandingan semalam dia agak kurang klinis aja dalam hal bukan cuma finishing, tapi juga untuk melewati pemain. Lewat pemain banyak yang bolanya ketinggalan, bolanya nyangkut, bola ketinggalan, bolanya lepas. Memang licin juga ya lapangan, kayaknya habis hujan itu. Dan ya nggak seperti Yamal biasanya lah yang gue lihat di situ. Nah, ada beberapa kali shoot Yamal yang masih ketip, tapi selebihnya ya udah namanya pemain bola, namanya manusia, bukan nabi boy. Ini pasti ada naik turunnya. Nah, yang paling nggak jelas ini beneran Gavi. Ini sorry itu saya ya fans Barca, mungkin ada teman-teman yang baru gabung juga kayak lu kok fans Barcelona pas bahas Barcelona kayak gitu. Enggak, gue yang jelek, gue bilang jelek, yang bagus, gue bilang bagus. Tapi kita tetap dukung. Gavi, ya ampun. Ngapain? Pertanyaan gue di lapangan, ngapain? Ya di match-match sebelumnya bisa terlihat bagus, oke. Tapi match sekarang nih, kita udah mengorbankan kayak orang Dani Olmo, udah mengorbankan Fermin Lopez, kita udah mengorbankan Pablo Torre yang ada di posisi itu yang harusnya bisa menjadi acuan biar semakin kompetitif di situ. Ya. Tapi Gavi tidak menunjukkan dia bagus ketika dikasih kesempatan menurut gua. Kenapa? Babak pertama kita udah mengikhlaskan Gavi nggak di double pivot. Ya karena ada Casado, ada De Jong balik lagi. Dan Gavi kalau terlalu jauh dari gawang ini agak terlihat aneh. Dia lebih bingung mau ngapain. Yang ada dia cuma seruntal-seruntul, gerabak-gerubuk di tengah kayak Gattuso zaman dulu aja gitu. Nah, Gavi majuin aja dikit ke gawang, biar lebih dekat ke gawang. Jadi kalau nggak assist ya ngegolin gitu. Ya oke, emang semalam mainnya nggak terlalu bagus. Cuma emang gue juga nggak tahu dia ngapain. Passingnya nggak tahu ngapain. Finishing nggak ada semalam. Ngebantu di lini depan juga nggak terlalu ngebantu. Hasilnya cuma mendapatkan kartu kuning di babak pertama. Setelah itu babak kedua diganti. Dan gue sangat setuju sekali pergantian Gavi dengan Fermin Lopez. Karena Fermin Lopez juga lagi on. Fermin Lopez juga lagi sangat bagus. Nah di babak pertama sama. Gue tenang, gue sabar nungguin apa yang terjadi babak kedua, langsung masuk karena babak pertama Araujo itu nggak bisa main sampai akhir babak pertama, dia digantikan oleh Cubarsí. Main lagi Cubarsí dan Inigo, ini udah makin tenang lini belakang, gimana caranya ke depan dan cetak gol aja. Harusnya mikir seperti itu kalau ngelihat kualitas permainan dari Sevilla. Nah, babak kedua langsung Fermin masuk ganti Gavi. Apa yang dilakukan Fermin? Cetak gol. Kayaknya dulu gue pernah bilang di episode udah lama ya, setahun lalu. Fermin ini selain tendangannya bagus sebenarnya, kepalanya juga liar. Dia juga sering kan golin kayak sundulan, golin bola-bola yang kayak kalau dilanjutin ini bakal adu kaki gitu atau bola-bola yang ngeri gitu. Tapi ya media dihantam terus. Terciptalah gol Fermin Lopez dari umpan El Maestro Pedri yang gua ngerasa udah kita nggak bisa bilang dia wonderkid, dia udah key player, dia udah maestro. Pedri, ya asal nggak cedera. Nah, umpan dari Pedri begitu. Lalu ada juga gol dari Rapinya. Ini Rapinya dan Yamal semalam tuh kayak gregetan pengen golin, tapi itu belum jadi harinya Yamal. Menurut gua, karena Rapinya dari lirikan-lirikan ini golin kayaknya golin, dan golinnya juga bukan kaki terkuat kaki kiri, tapi melainkan menggunakan kaki kanan dan kuatnya sama, kerasnya sama, Rapinya cetak gol. Dan setelah itu Eric Garcia ya udah bonus lah, kita udah ada kartu merah di menit 60-an. Dan walaupun kartu merah, kita nggak ngelihat perkembangan yang dimainkan oleh Sevilla, perubahan apa nggak kelihatan. Masih tetap Barcelona mendominasi, bahkan Barcelona bisa mencetak gol melalui sundulan kepala Eric Garcia.
Nah, itu yang terjadi kalau gue ngelihat ada beberapa pemain yang aneh, ada pemain yang lagi bagus banget. Pemain yang aneh itu tadi ada Balde, Lamine Yamal dan Gavi yang paling aneh saat itu, ya. Gue nggak bilang Lamine Yamal pemain jelek. Gue suka banget sama Lamine Yamal. Nah, pergantian juga si bagus banget. Hansi Flick kayak ngeganti mainin akhirnya si Inigo dan Kubarsi, ya. Terus juga masuk Dani Olmo, Gerard Martin. Jadi Gerard Martin masuk itu ganti Robert, ya. Udah Barcelona udah mau nahan Gerard Martin, ada perubahan lagi di situ ketika bermain dengan 10 orang. Gerard Martin menjadi back kiri, full back kiri, lalu di depannya ada Balde. Ini gue sih, walaupun nanti seumpama Barcelona nggak bermain dengan 10 orang, formasi ini boleh dijajal. Seperti apa Balde main di flank kiri. Wah, ini kan maksud gue, Gerard Martin defense-nya bagus nih, Balde attack-nya bagus. Coba aja di situ, Rapinya geser tengah. Jadi seperti itu, ketika 10 pemain Barcelona bermain formasinya 4-5, 4-5 gitu. Jadi semua nunggu di belakang, dan ada Rapinya juga di situ masih on, ada Lamine Yamal juga di situ masih on. Jadi gue ngerasa memang sangat layak Barcelona menang di match kali itu, karena ya yang tadi gue bilang, mental lagi bagus, tracknya lagi bagus, tren positifnya lagi berjalan terus. Szczęsny kiper juga ngasih dukungan support moral dan mental buat Barcelona. 9 match belum pernah kalah, 9-9-nya. Lalu juga ada adjustment dari Hansi Flick yang sekarang sejauh ini selalu tepat. Itu yang bikin Barcelona lagi on tracknya bagus banget nih. Dan pemain yang masuk gitu menggantikan pemain yang menjadi starting line up itu juga rata-rata membawa angin segar. Kayak Fermin Lopez diganti masuk golin, Eric Garcia masuk diganti ngegolin. Jadi ini lagi bagus banget. Mudah-mudahan tren positif ini bisa berjalan terus untuk Barcelona, karena mereka hanya terpaut 2 poin dari Real Madrid, terpaut 1 poin dari si Atletico Madrid. Itu yang terjadi. Itu review dari gua. Silakan kalau ada kalian yang ngeganjel atau nggak setuju, boleh dikomentarin. Sekali lagi, karena gua mengatakan bahwa Karbol Mania ini, Pakar Bola, Karbol Mania adalah bagian dari Pakar Bola. Bukan cuman gua ya yang kalian dengerin, tapi gue juga mau dengerin kalian, opini-opini kalian seperti apa Barcelona berhadapan dengan Sevilla. Karena gue ngerasa kemarin pertandingan alot banget antara derby Madrid, Atletico Madrid berhadapan dengan Real Madrid. Nah, ini mungkin gak seseru kayak Pepe Ramos, Diego Costa, Godin gitu kan, Raul Garcia gitu, tapi tetap temponya tetap terjaga, mereka tetap menjaga panasnya atmosfer pertandingan, tetap dijaga, tensinya tetap panas, dan satu sama itu hal yang wajar menurut gua, karena dua-duanya adu sabar juga, dua-duanya alot, dua-duanya bukan pengen menang banget, tapi dua-duanya pengen nggak mau kalah. Jadi La Liga teori terjadi lagi, siapa yang pengen ngincar kemenangan makin sulit dia ngincar kemenangan, tapi dua-duanya pengen kalah, dua-duanya nggak pengen menang, ya hasilnya akhirnya imbang. Dan ini wajar juga imbang. Gue ngerasa nggak ada hal yang bikin Atletico Madrid harus menang kemarin. Kenapa? Karena selain peluang dari si Julian Alvarez, nggak ada lagi peluang-peluang matang banget. Kayak Korea masuk nggak mengubah apapun. Si Llorente Dark System tuh, walaupun babak kedua mainnya udah oke. Lebih berkembang lagi Atletico Madrid ketika mainin si Argentina kanan. Elah. Bukan Montiel, bukan Molina. Pas mainin Molina lari terus tapi gitu, si Atletico Madrid nggak bisa nge-create chance. Karena apa? Real Madrid sudah pasti mengantisipasi counter attack dari Atletico Madrid. Sebaliknya Real Madrid nggak mau terlalu nyerang banget. Kenapa? Takut counter attack dari si Atletico Madrid. Jadi imbang adalah hal yang wajar untuk dua Madrid pada derby Madrid kali itu. Oke? Segitu aja dulu, dan kabar baik ada oleh Romani yang udah bergabung ya harusnya di Timnas Indonesia, kemarin baru disumpah. Ini mengisi kekuatan baru lagi untuk lini depan, karena gue ngelihat kalau kita berada dalam tekanan atau kalau kita lagi defense, seumpama kita menggunakan pola defensif, ketika kita menguasai bola, ketika kita melakukan counter attack, itu jarak
antar pemain itu masih terlalu jauh, atau second ball kita nggak pernah dapat ya. Ini oleh Romani kayak gue ngeliat dari posturnya dedek ya, dedek tuh apa ya, kokoh gitu. Secara lari postur bagus, dia berani duel, dia berani 1 lawan 1. Jadi seumpama nanti ya ketika kita main defense mungkin lagi dalam kondisi tertekan, ada kesempatan beberapa kali untuk melakukan counter attack ya melalui flank-flank, entah Kevin Dix atau Verdong dilanjutkan oleh Rafael Strike atau si oleh Romani kalau main dari wide ya, sisi wide. Tapi kalau kita menguasai bola, dia juga lengket, dribblenya harusnya ya, dia juga bagus, dia juga cukup tenang. Kalau gue ngelihat beberapa latihannya atau pas di Eredivisie itu emang full teknik sih ini orang. Ya udahlah, kita nggak meragukan kualitas Eropa. Kita tunggu seperti apa timnas Indonesia di tangan coach Patrick Kluivert dan jajaran. Oke, gitu aja teman-teman. Sekali lagi, kalau yang mau pre-order itu God ya, Lionel Messi, bisa gue kasih linknya di deskripsi. Yang bajunya lagi nggak ada. Dan terima kasih buat yang selalu nonton Pakar Bola, Komentari Sepak Bola dengan kegembiraan, kebahagiaan. Sehat-sehat selalu, hati-hati, curah hujan masih cukup tinggi, hati-hati banjir, hati-hati kehujanan, hati-hati sakit, ya sehat selalu. Vamos!